Bab 1061 Tangan Ilahi. Kenapa dia ada di sini? Ekspresi Yuan Tixin membeku ketika matanya tertuju pada seorang pria paruh baya yang berdiri dengan Red Jade Legion. Penampilan pria paruh baya itu menggambarkan kekuatan, dan dia membawa busur tulang di punggungnya. Melihat ekspresi tegas Yuan Tixin, Purple Jade segera mengikuti tatapannya dari tempat duduknya di sampingnya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Yuan Tixin tampaknya tidak melihat siapapun yang patut diperhatikan. Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Purple Jade bertanya, Paman Yuan. Mungkinkah ada seseorang dari Dark Blade di antara orang-orang itu? Bahkan Super Guild seperti Pantheon punya rahasia. Oleh karena itu, persekutuan telah membentuk departemen rahasia yang disebut Blade Hitam. The Dark Blade berspesialisasi dalam tugas-tugas yang tidak diinginkan orang lain yang berjalan di bawah cahaya seperti pembunuhan dan bandit. Anggota departemen ini juga akan membunuh eselon atas guild lain, menyamarkan akta sebagai pekerjaan guild lain dan menyebabkan perselisihan antara guild lain untuk keuntungan mereka. Namun, tugas-tugas ini bersifat sekunder. Tujuan sebenarnya Dark Blade adalah untuk membunuh komandan musuh selama perang guild. Untuk mencapai ini, ketika Pantheon memelihara para pemain ini, pemilihan keterampilan, senjata, peralatan, alat, dan alokasi atribut secara khusus dipenuhi untuk membunuh pemain individu. Meskipun ini adalah metode pertempuran ekstrim, itu cocok untuk berurusan dengan pemain yang mencari keseimbangan. Dalam pertempuran satu lawan satu di mana kedua belah pihak memiliki standar tempur yang sama dan kualitas senjata dan peralatan yang sama, anggota Dark Blade dapat menginjak-injak pemain tersebut. Tentu saja, dengan metode pertempuran ekstrim seperti itu, anggota Dark Blade bernasib buruk terhadap monster di lapangan atau dungeon. Ini, pada gilirannya, sangat memengaruhi kecepatan leveling mereka. Karenanya, mereka membutuhkan pemain lain untuk meningkatkan level mereka. Betul. Aku kenal dengan pria yang memegang busur tulang besar. Dia adalah wakil komandan Dark Blade, Divine Hand 9 Kills. Kata Yuan Tixin, marah mengisi tatapannya saat dia melihat pemain yang membawa busur yang jauh. Nama pria pembawa busur itu adalah 9 pembunuhan, sedangkan Tangan Ilahi adalah gelar yang telah diberikan oleh orang lain di industri ini. Dalam permainan realitas virtual berskala besar di masa lalu, karena 9 Kills berhasil membunuh wakil pemimpin guild ketiga Secret Pavilion pada saat itu. Pavilion telah kalah perang besar melawan Pantheon. Yuan Tixin adalah salah satu penjaga yang melindungi wakil pemimpin guild ketiga. Pada akhirnya, bagaimanapun, 9 pembunuhan telah melakukan percobaan pembunuhan. Karena kehilangan itu, Pavilion rahasia terpaksa menarik diri dari game realitas virtual itu. Insiden itu telah menjadi salah satu rasa malu seumur hidup Yuan Tixin, dan dia lapar untuk membalas dendam. Namun, jejak anggota pedang gelap Pantheon terlalu sulit untuk dilacak. Yuan Tixin tidak menyangka akan bertemu pria itu di sini. Meskipun 9 Kills telah mengubah penampilannya, Yuan Tixin mengenalinya. Jadi, dia adalah tangan Divine yang dikabarkan. Purple Jade dengan hati-hati mengamati 9 pembunuhan juga. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia menonton 9 Kills, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang istimewa dari pria itu. Dia tampak seperti ahli lain di Legion Giok Merah. Karena 9 pembunuhan bergerak, anggota lain dari Blade Hitam harus disembunyikan di antara pasukan juga. Zero Wing tidak memiliki peluang untuk menang, kata Yuan Tixin, menghela nafas. Mengesampingkan pasukan monster intelijen tinggi, hanya kehadiran Blade Hitam bisa menghancurkan Stone Forest Town. Jika kota itu tidak memiliki komandan, itu akan menjadi sepotong kue untuk Blackwater untuk menyerang kota. Meskipun ia percaya bahwa Si Feng cukup kuat, anggota Dark Blade, yang telah menjalani pelatihan khusus untuk membunuh pemain lain, bukanlah lawan yang sepele. Wakil pemimpin persekutuan Pavilion Rahasia bukan hanya boneka. Tanpa kekuatan dan bakat yang memadai, tidak mungkin untuk mencapai posisi ini, belum lagi menjadi wakil pemimpin persekutuan ketiga. Namun, bahkan dengan 3 penjaga di sisinya, wakil pemimpin persekutuan ketiga telah terbunuh. Meskipun ketiga penjaga akhirnya membunuh anggota Dark Blade, kemenangan mereka tidak ada artinya. Di luar pintu masuk kota Saimu, sejumlah besar anggota elit dari Blackwater dan pemakaman surga menunggu pesanan mereka. Para pemain ini semuanya level 37 atau di atas. Para pemain independen yang menonton dari jauh terkejut dengan adegan ini. Setidaknya harus ada 100.000 pemain, kan? 100.000. Apakah kamu terlalu meremehkan Blackwater dan pemakaman surga? Kedua guild merekrut itu sendiri selama 2 kampanye rekrutmen terakhir mereka. Belum lagi, Blackwater mencaplok Ouroboros. Banyak ahli yang aku kenal sekarang memakai lambang Blackwater. Apa yang sedang terjadi? Blackwater Corporation mendukung Blackwater.
Persekutuan sama sekali tidak menyakiti uang. Selain itu, Blackwater Corporation siap untuk berinvestasi ke dalam domain dewa sepenuhnya. Jika seseorang bergabung dengan persekutuan dan mendapatkan posisi yang baik, masa depan mereka bisa tak terbatas. Pendapatan anggota inti persekutuan sudah menyaingi instruktur Blackwater Dojo yang baru direkrut. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang berlomba untuk menjadi instruktur di Blackwater Dojo setiap tahun? Sangat disayangkan bahwa hanya segelintir orang yang terpilih. Kurasa kamu benar. Sangat disayangkan bahwa aku tidak cukup kuat saat ini. Kalau tidak, aku akan mencoba bergabung dengan Blackwater. Aku tahu. Aku telah mendengar bahwa, sejak Blackwater mendirikan guildnya, beberapa ribu pemain independen Star Moon Kingdom telah bergabung. Namun, mereka hanya menerima perlakuan dari anggota elit. Sangat sulit untuk menjadi anggota inti. Perang ini adalah kesempatan baik bagi mereka untuk menunjukkan keterampilan mereka. Jika mereka berkinerja baik, mereka bahkan mungkin dipromosikan menjadi anggota inti. Pada saat itu, mereka mampu hidup tanpa khawatir tentang kebutuhan dasar. Aku juga telah mendengar bahwa pemimpin tim dan wakil ketua tim di antara anggota inti Blackwater menerima pendapatan yang menyaingi instruktur dasar dan menengah Blackwater Dojo. Jika seseorang berhasil mencapai posisi itu, mereka tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidup mereka. Petik 2. Sama seperti para pemain di kota Saimu membahas suasana saat ini, deretan pemain di puncak gunung yang tinggi mulai memimpin pasukan elit menuju kota hutan batu. Bahkan yang paling inferior di antara mons ini adalah peringkat bronze, sedangkan dua orang yang memimpin mengendarai mons misterius besi. Miss Muyun, aku benar-benar meremehkan persekutuan Blackwater kamu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengirim begitu banyak anggota elit. Aku percaya bahkan Zero Wing akan terkejut. Singular Burial, yang mengendarai cita hitam, berkomentar, tertawa. Sebelumnya, Singular Burial berpikir bahwa Blackwater dapat mengirim paling banyak 100.000 anggota elit. Bagaimanapun, persekutuan masih menghadapi banyak masalah manajemen setelah menganeksasi Ouroboros. Persekutuan masih membutuhkan beberapa anggota elit untuk menjaga ketertiban di kota-kota dan kota-kota yang dikuasainya. Namun, bertentangan dengan harapan, Blackwater telah mengirim 200.000 anggota elit. Sangat sulit membayangkan bahwa Blackwater sudah memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun baru terbentuk beberapa waktu lalu. Dalam hal jumlah anggota elit, bahkan Star Alliance bukan tandingan Blackwater. Blackwater juga punya banyak ahli. Jika persekutuan sudah sekuat ini setelah baru-baru ini bergabung dengan Domain God, sulit membayangkan seberapa kuat jadinya nanti di masa depan. Apakah Zero Wing terkejut atau tidak, itu bukan urusan Blackwater. Bagaimanapun, kami tidak akan menjadi kekuatan utama yang menyerbu kota. Kami hanya di sini untuk mengambil potongan, kata Qin Muyun acuh tak acuh. Jika Zero Wing menggunakan semua yang dimilikinya terhadap kami, bagus sekali. Adapun untuk menghalangi bala bantuan Zero Wing, aku akan menyerahkannya kepada penguburan pemimpin persekutuan. Tolong, yakinlah. Heavens Burial akan mencegah pasukan Zero Wing dari menginjakan kaki di kota Stone Forest, Heavens Burial menyatakan dengan percaya diri. Meskipun Blackwater telah mengirim sepasukan anggota elit, pemakaman surga telah mengirimkan beberapa pasukannya sendiri. Dengan total 120.000 anggota elit selain keuntungan medan mereka, kota ini akan memiliki pemilik baru sebelum pasukan Zero Wing mencapainya. Setelah itu, pemakaman surga hanya perlu bekerja dengan Blackwater untuk mengepung dan memusnahkan pasukan Zero Wing. Ketua pemimpin, sebuah laporan baru saja masuk. Beberapa pemain berjubah yang mengendarai mons telah terlihat meninggalkan kota Saimu. Dari kelihatannya, mereka tampaknya sedang menuju ke kota hutan batu. Fog Fajar, yang berdiri di samping, tiba-tiba mengumumkan. Mereka harusnya eselon atas Zero Wing. Haruskah kami mengirim beberapa ahli kami untuk menyingkirkan mereka? Petik 2. Bab 1062 menerobos dengan kuat. Mendengar deduksi kabut siang hari, pemakaman singular jatuh ke dalam pemikiran mendalam. Mintalah kelompok Ghost Shadow menghentikan mereka. Ingat, jangan biarkan satu pemain pun lolos. Singular Burial berkata dengan tegas. Kami akan mengirim grup Ghost Shadow. Daybreak Fox sejenak tertegun. Apakah kita tidak meributkan sesuatu yang sangat kecil? Ghost Shadow adalah ahli pemakaman nomor 1 surga. Dia sudah dianggap sebagai ahli tingkat atas dalam game realitas virtual sebelumnya. Sekarang, selama waktunya di God's Domain, ia menemukan pertemuan kebetulan yang memungkinkan teknik dan kekuatannya mengalami perubahan kualitatif. Hanya saja, Ghost Shadow telah meningkatkan dirinya jauh dari mata publik selama ini, jadi tidak banyak orang yang tahu tentang kekuatannya saat ini. Mereka awalnya berencana menggunakannya untuk mengejutkan pasukan Zero Wing. Namun, penguburan singular dimaksudkan untuk mengekspos kekuatan Ghost Shadow untuk memburu beberapa pemain.
Kurasa tidak. Bahkan sekarang, Zero Wing belum mengatur pasukan untuk menuju ke kota hutan batu. Sebagai gantinya, mereka mengirim beberapa ahli dengan Mons lebih dulu. Satu-satunya alasan mereka melakukannya kemungkinan besar karena tidak ada komandan yang baik di kota hutan batu sekarang. Di antara anggota Zero Wing yang menuju ke kota hutan batu, seorang komandan kemungkinan ada di antara mereka. Aku percaya bahwa Ghost Shadow akan sangat tertarik pada mereka. Dia bahkan mungkin menemukan asasin nomor 1 Zero Wing, Fire Dance, Singular Burial menjelaskan. Tentu saja, ini hanya dugaan saja. Namun, untuk membuat serangan mereka di Stone Forest Town lebih mudah, ia lebih suka keliru membunuh 1000 pemain daripada membiarkan satu melarikan diri. Aku akan pergi juga, kalau begitu. Fajar Fog tidak bisa membantunya tumbuh minat. Itu adalah kepercayaan populer bahwa pakar wanita terkuat Star Moon Kingdom berada di Zero Wing. Sementara itu, Aqua Rose adalah pemain wanita paling terkenal di Zero Wing. Ini karena dia pernah menjadi tetua kehormatan dari Guild Twilight Echo kelas 1. Mengikuti Aqua Rose adalah Fire Dance, yang telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan dalam beberapa pertempuran terakhir. Namun, Daybreak Fog tidak setuju dengan sentimen ini. Tanpa bertarung satu sama lain, bagaimana dia bisa tahu di antara mereka yang paling kuat? Jika dia menemukan salah satu dari wanita ini, dia akan memulai pertarungan yang tepat. Mereka berani menyerbu kita dengan sedikit orang. Mereka tidak menganggap serius penguburan surga. Asasin level 40 yang kuat dan berotot mengenakan topeng hitam meringkuk, mencibir pada 5 pemain yang bergegas ke arahnya dari kejauhan. Pemimpin, kamu harus meninggalkan satu untukku. Aku ingin menunjukkan kepada orang-orang ini bahwa para ahli sebenarnya bukan di Zero Wing. Mereka berada di Legion Bayangan Hantu Pemakaman Surga. Meskipun Heaven's Burial adalah guild pemula, ia memiliki latar belakang yang luar biasa. Kalau tidak, Blackwater tidak akan repot-repot bekerja sama dengan persekutuan. Sementara itu, di Pemakaman Surga, Legion Bayangan Hantu terdiri dari para ahli dari banyak lokakarya terkenal. Hanya saja, masalah ini tidak pernah dipublikasikan. Anggota Ghost Shadow Legion naik level dan dilatih secara rahasia. Persekutuan bahkan telah mengundang beberapa ahli puncak dunia game virtual untuk berlatih dan melatih mereka. Di dunia nyata, anggota Legion secara khusus berkumpul di sebuah kompleks pelatihan, yang digunakan Pemakaman Surga untuk merawat para ahlinya. Di sana, anggota Legion bertengkar dengan anggota lain dan menjalani segala macam metode pelatihan yang kuat setiap hari. Rasanya seperti neraka yang hidup. Namun, secara bersamaan, kekuatan mereka telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Adapun para ahli yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di kerajaan Star Moon, mereka tidak memperhatikan orang-orang ini sama sekali. Bagaimanapun, bahkan yang terbaik di antara para ahli itu hanya cukup kuat untuk mencapai lantai 6 menara percobaan Divine Colosseum. Di sisi lain, bahkan anggota terlemah dari Ghost Shadow Legion adalah ahli lantai 6, dengan banyak dari mereka telah mencapai lantai 7. Adapun Komandan Legion, Ghost Shadow, dia telah mencapai tahap akhir dari lantai 8. Dia sudah lama melampaui rekor yang ditetapkan para anggota Zero Wing. Hanya saja, dia menyimpan catatannya selama ini. Yakin, kamu akan berurusan dengan kelas-kelas magis. Namun, jika ada asasin wanita di antara mereka, serahkan dia padaku. Ghost Shadow tertawa. Pada kenyataannya, dia tidak peduli dengan beberapa anggota Zero Wing yang menuju ke arahnya. Jika bukan karena Fajar Fog yang menyatakan bahwa Fire Dance mungkin ada di antara para pemain ini, dia tidak akan repot datang. Selama kompetisi peringkat antara guild di menara percobaan, Fire Dance telah mempermalukannya. Dia telah menjadi ahli tingkat atas di dunia game virtual selama bertahun-tahun, namun gadis kecil ini telah mengalahkannya. Setelah kejadian itu, dia bersumpah akan, cepat atau lambat, membayar kembali penghinaan yang dideritanya. Setelah pertemuan yang tidak disengaja, standar tempurnya tidak hanya meningkat pesat, tetapi ia juga tidak menggunakan senjata peringkat epik. Inilah mengapa dia begitu percaya diri mengalahkan Fire Dance. Dia telah melewati batas antara hidup dan mati untuk menyelesaikan pencarian itu. Dia bahkan telah mengorbankan nyawa ribuan anggota elit persekutuan. Dalam kondisinya saat ini, dia bahkan berani menantang pemimpin Guild Zero Wing, Black Flame. Big Sis Aqua, aku menggunakan Eagle Eyes dan menemukan tim yang terdiri dari 100 pemain bersembunyi di sepanjang sisi jalan hutan di depan. Haruskah kita mengelilingi mereka? Minorwin bertanya. Pasukan Pemakaman Surga diposisikan di mana-mana. Persekutuan telah menutup hampir semua jalur resmi yang mengarah dari kota Saimu ke kota Hutan Batu. Namun, karena petanya cukup besar, mustahil pasukan elit Pemakaman Surga ada di mana-mana.
Selama mereka bergerak melalui hutan, kelompok mereka bisa menghindari deteksi. Satu-satunya masalah adalah mereka bisa menarik perhatian monster. Jika itu terjadi, mereka harus membuang banyak waktu. Namun, melawan anggota pemakaman surga juga akan membuat mereka terikat. Kami tidak punya banyak waktu. Selain itu, mereka tidak memiliki grup besar. Kita akan memaksakan jalan kita. Aqua Rose memutuskan. Oh ya, aku sedang menunggu kamu untuk mengatakan itu. Minor Wind berkata, menyeringai. Minor Wind membuat 3 anggota partai lainnya terdiam. Jelas bahwa Minor Wind sengaja mengajukan pertanyaan itu. Ranger jelas ingin menguji Advance Mana Armor Kits yang baru saja dia lengkapi. 3 Advance Mana Armor Kit memberikan peningkatan sekitar 10% menjadi atribut dasar seseorang. Untuk pemain dengan peralatan bagus seperti mereka, itu setara dengan bagian tambahan dari level 40 Dark Gold Equipment. Siap arai ajaib, Ghost Shadow memerintahkan setelah melihat pesta 5 pendekatan Aqua Rose. Begitu mereka berada dalam jarak 50 yard, aktifkan. Jangan biarkan siapapun dari mereka pergi. Pemimpin, yakinlah, arai ajaib memiliki radius efektif 100 yard. Selama kita mengaktifkannya tepat waktu, mereka tidak akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Elementalis level 40 berkata dengan percaya diri. Ketika kelompok Aqua Rose berada dalam jarak 50 meter dari tim Ghost Shadow, yang terakhir mengaktifkan arai sihir mereka. Tiba-tiba, penghalang sihir merah yang tingginya 30 yard dan menutupi radius 100 yard muncul di hutan. Saat aktif, 6 bintang Crimson Arai akan mengunci area dalam penghalang. Itu adalah arai sihir dasar yang dimaksudkan untuk menyergap musuh. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri adalah dengan menyerang penghalang dan menghabiskan mana Castor. Mengisi, Ghost Shadow berteriak dalam obrolan tim. Setelah itu, dia mengaktifkan skill siluman dan berjalan menuju targetnya. Segera, prajurit pelindung dan ksatria pelindung yang tersembunyi di kedua sisi jalan kecil memimpin dan menyerbu mons musuh, berharap dapat menjatuhkan Aqua Rose dan rekan satu timnya. Sementara itu, kelas jarak jauh yang tersembunyi dari kejauhan mulai meluncurkan serangan satu demi satu. Bab 1063 Kekuatan 5. Para Ranges, Elementalis, Cursemancer, dan Summoner yang bersembunyi di hutan berjumlah beberapa puluh. Mantra dan panah yang mereka tembak membentuk dinding yang mengarah ke pesta Aqua Rose, membuat mereka berlima tanpa ruang untuk menghindar sama sekali. Boom, boom, boom. Saat serangkaian ledakan terdengar, debu dan kotoran terbang ke udara. Semua orang dari Ghost Shadow Legion merasakan embusan angin yang kencang bertiup di wajah mereka. Ini sudah berakhir. Daybreak Fog diam-diam memandang ke arah awan debu di hadapannya dengan keraguan. Apakah aku salah menebak, dan orang-orang ini sama sekali bukan eselon atas Zero Wing? Meskipun serangan frontal mereka luar biasa, pemain ahli hanya bisa menghindarinya daripada menerima serangan secara langsung. Lagi pula, serangan jarak jauh tidak instan. Ada sedikit jeda waktu antara peluncuran dan pendaratan mantra. Selain itu, ada juga garis prediksi balistik yang disediakan sistem. Jadi mereka hanya sekelompok sampah. Sepertinya para ahli Zero Wing hanya sebesar itu. Ketika anggota Ghost Shadow Legion melihat awan debu yang naik, senyum puas muncul di wajah mereka. Namun, ketika awan debu menghilang, wajah-wajah mereka yang masih merasa bangga dengan diri mereka sendiri segera menjadi gelap. Setelah debu mereda, yang muncul adalah kawah besar di tanah. Namun, kawah ini sebenarnya berbentuk setengah lingkaran. Di ujung datar setengah lingkaran ini, seolah-olah dinding yang tak terlihat berdiri di depan pesta Aqua Rose, tidak ada kerusakan yang mencapai Aqua Rose dan yang lainnya sama sekali. Mereka benar-benar memblokir semua serangan itu. Mata Fog Fajar berubah menjadi serius saat dia melihat pemandangan yang luar biasa ini. Dengan melihat lebih dekat, dia samar-samar bisa melihat penghalang tembus cahaya yang didirikan sebelum pesta Aqua Rose. Sesaat kemudian, penghalang ini hancur seperti kaca, serpihan-serpihannya berhamburan ke tanah sebelum menghilang dari keberadaan. Valet, penghalang mutlakmu ini benar-benar kuat. Ini sebenarnya berhasil memblokir semua serangan itu. Dengan ini, kami harus mengandalkan kamu untuk memblokir gerakan utama bos di masa depan, kata Minor Wind, tertawa. Absolute Barrier-ku hanya skill tier 1. Ini dapat memblokir keterampilan tier 2 paling banyak. Saat ini, itu hanya berguna dalam pertarungan melawan pemain lain, kata Valet Cloud, menggelengkan kepalanya. Meskipun Valet Cloud mengatakan demikian, prestasi ini masih memberikan pukulan besar bagi kondisi mental Ghost Shadow Legion. Mereka telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa pesta Aqua Rose akan secara langsung menghindari serangan mereka. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir benar-benar akan dapat menerima serangan mereka langsung. Pada saat ini,
Daybreak Fog memperhatikan bahwa elementalis yang berdiri di belakang Aqua Rose tengah melantunkan mantra. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak, "Tidak bagus. Semuanya, bubar." Sebagai elementalis sendiri, Daybreak Fog memiliki pemahaman yang mendalam tentang kelas. Bahkan tanpa susunan mantra-mantra yang terbentuk, dia bisa mengetahui mantra macam apa itu hanya melalui jumlah mana yang dikumpulkan mantra. Bahkan jika itu adalah mantra yang tidak dia kenal, dia masih bisa menilai kekuatan mantra itu. Sementara itu, perasaan Daybreak Fog saat ini memberitahunya bahwa elementalis yang berdiri di belakang Aqua Rose sedang melemparkan spell penghancuran berskala besar. Dan sudah terlambat bagi mereka untuk mengganggu spell. Mendengar peringatan Fog Fajar, semua orang di Ghost Shadow Legion langsung berlari cepat. Pada saat ini, lonceng alarm di pikiran mereka juga berbunyi, memperingatkan mereka bahwa mereka akan mati jika mereka tidak melarikan diri. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk berlari sekarang? Elementalis di belakang Aqua Rose terkikik pelan sebelum mengarahkan jari ke langit. Garis biru petir segera melesat ke arah awan. Setelah itu, arai sihir 2 kali lipat raksasa muncul di langit, menutupi diameter 100 yard. Pada saat berikutnya, arai sihir biru menembakkan pilar cahaya biru yang langsung membombardir garis belakang Ghost Shadow Legion. Kemudian, pilar cahaya mulai mengembang ukurannya dan melahap para pemain yang melarikan diri satu demi satu. Sial, itu terlalu cepat. Meskipun Daybreak Fog telah menggunakan blink untuk melarikan diri, dia masih tidak bisa lepas dari pilar cahaya yang mengembang. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan Ice Barrier, menjadi kebal terhadap semua kerusakan. Namun, tubuhnya juga tidak bisa bergerak. Ketika pilar cahaya memudar, itu meninggalkan sebidang tanah hangus di belakangnya. Asap hitam mengepul dari tanah yang menghitam. Adegan ini membuat anggota Ghost Shadow Legion terpana berdiri di garis depan. Pemandangan hangus ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena mereka maju, mereka pasti sudah berubah menjadi abu dan debu sekarang. Bukankah ini terlalu kuat? Minor Wind terengah-engah di samping dirinya sendiri. Big Sis Aqua, orang seperti apa temanmu? Ini adalah pertama kalinya dia melihat mantra kehancuran skala besar yang bisa meluas hingga mencakup area sebesar itu dengan begitu cepat. Hanya serangan tunggal ini telah memusnahkan lebih dari setengah dari tim 100 orang sebelum mereka. Aqua Rose melihat dari balik bahunya untuk melirik alluring smile. Sambil terkekeh, dia berkata, dia hanya maniak pertempuran. Setelah mendengar ini, alluring Summer tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya dan mencubit pinggang Aqua Rose. Bukan hanya temannya yang secara paksa menyeretnya ke sini, tapi dia juga benar-benar memanggilnya maniak pertempuran. Baiklah, cukup. Kami tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Ayo cepat dan bergerak, Aqua Rose berkata dengan tergesa-gesa sambil menarik tali kekang gunungnya. Pada saat ini, anggota Ghost Shadow Legion sudah ketakutan karena serangan alluring smile. Meskipun mereka telah melihat video yang menunjukkan mantra penghancuran skala besar yang digunakan, mengalami satu secara pribadi adalah hal lain. Ketika mereka merasakan kekuatan mantra penghancuran skala besar, perasaan tidak berdaya membanjiri tubuh mereka. Semuanya, dapatkan pegangan, mantra penghancuran skala besar sangat langka. Mereka tidak mungkin memiliki yang lain. Bahkan jika mereka melakukannya, selama kita mendekat pada mereka, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Daybreak Fog berteriak segera setelah Ice Barrier-nya berakhir. Meskipun pesta Aqua Rose telah menangkap mereka lengah, keuntungan mereka tetap tidak berubah. Terlebih lagi, sekarang, dia bahkan lebih yakin bahwa seseorang dari eselon atas Zero Wing jelas berada di antara kelompok 5. Kalau tidak, itu tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan mantra kehancuran skala besar. Selama mereka berhasil menahan 5 pemain ini, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menaklukkan Stone Forest tahun nanti. Pada kata-kata Daybreak Fog, semua orang dari Ghost Shadow Legion langsung tersentak dari kebingungan mereka. Para pemain jarak dekat yang berdiri di garis depan mulai bergerak sekali lagi. Biaya. Sebelumnya, itu adalah dinding mantra dan panah yang menyerang pesta Aqua Rose. Sekarang, itu adalah dinding para pemain. Dengan perisai yang melindungi mereka dari serangan dan penyembuh di garis belakang memberi mereka penyembuhan dan buff perlindungan, bahkan panah Minor Wind bisa berbuat sedikit terhadap mereka. Pada saat ini, Shadow Sword, yang berada di depan Aqua Rose, mengambil inisiatif, berkata, biarkan aku. Shadow Sword melepaskan pedang besar berwarna merah darah yang tergantung di punggungnya. Pedang hebat ini adalah senjata baru yang diperoleh Shadow Sword setelah menyimpan poin kontribusi persekutuan dengan segala cara yang dia bisa. Dia bahkan menukar senjata sebelumnya dengan Great Sword ini. Sementara itu, pedang besar ini tidak lain adalah senjata suci yang diperoleh Si Feng dari membunuh Raja Kera Iblis, Crimson Moon.
Saat ini, Shadow Sword telah meningkatkan Crimson Moon ke peringkat Fine Gold. Akibatnya, levelnya turun menjadi hampir di atas level 40. Jika dia mengupgrade senjata ke peringkat Dark Gold, levelnya akan jatuh di bawah level 35. Dia berani mendatangi kita sendirian? Mari kita mengelilinginya dan pukul dia sampai mati. Melihat Shadow Sword menyerang ke arah mereka, para pemain jarak dekat dari Ghost Shadow Legion segera beraksi. Adapun kuda perang bronze Shadow Sword naik, mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Secara individual, kekuatan mereka mungkin bukan tandingan kuda perang bronze. Namun, mereka dapat dengan mudah menahannya jika beberapa dari mereka bekerja bersama. Itu akan seperti bertarung melawan monster boss. Gedebuk. Bersamaan dengan suara benturan, 3 mat memblokir kuda Shadow Sword Rode. Sama seperti pemain jarak dekat lainnya mendekati Shadow Sword dari kedua sisi. Aku sedang menunggu ini, Shadow Sword menyeringai saat dia mengencangkan cengkeramannya pada Crimson Moon. Dia kemudian dengan tiba-tiba mengayunkannya. Selas angin puyuh, segera, badai Crimson mengirim 8 pemain jarak dekat mendekatinya terbang. Bahkan 3 MT yang menghalangi kuda perang harus mundur 3 langkah. Kerusakan lebih dari minus 2000 poin muncul di atas kepala mereka. Kekuatan yang sangat kuat, Fog Fajar tercengang. Anggota Ghost Shadow Legion bukan ahli biasa kamu. Apakah itu dalam hal standar pertempuran atau senjata dan peralatan, mereka sangat unggul. Namun, sekarang, Shadow Sword benar-benar mengalahkan para ahli yang kuat ini dan mengirim mereka terbang seolah-olah mereka adalah monster biasa. Namun, anggota Ghost Shadow Legion semuanya ahli. Setelah serangan pertama mereka ditolak, mereka mengoordinasikan gerakan mereka bahkan lebih dekat satu sama lain untuk serangan kedua mereka. Terlebih lagi, dengan Whirlwind Slash dari Shadow Sword di cooldown, bagaimana Berserker akan bertahan melawan serangan yang datang dari semua sisi? Sekram, melihat musuh-musuhnya berkerumun di sekelilingnya sekali lagi, Shadow Sword mengacungkan Crimson Moon lagi. Tidak seperti serangan sebelumnya, Crimson Moon memancarkan cahaya merah samar kali ini, setelah berhasil memicu efek peredaman darah. Pada peringkat Fine Gold, efek pendidihan darah meningkatkan kekuatan Shadow Sword dengan tambahan 1000 poin selama 12 detik. Dengan kekuatan Shadow Sword saat ini, bahkan ketua tertinggi dari tingkat yang sama tidak akan cocok untuknya. Kali ini, meskipun Shadow Sword tidak bisa menyerang menggunakan Whirlwind Slash, dia bisa menggunakan skill aktif yang datang dengan tier 1 set equipment untuk Berserkers, Bloodestorm. Pada saat berikutnya, badai merah mengamuk. Semua pemain dalam radius 15 yard tertiup ke udara, bilah angin tak terlihat memotong tubuh mereka dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, para pemain ini berubah menjadi garis-garis cahaya putih dan menghilang satu demi satu. Kemudian, senjata dan peralatan menghujani tanah. Bab 1064 sedikit yang tidak bisa melawan banyak orang. Siapa mereka? Mata Fog Daybreak tetap terpaku pada 5 sosok berjubah. Dia tidak bisa menebak identitas pesta Aquaros yang terdiri dari 5 orang sama sekali. Di antara informasi yang dia kumpulkan, tidak ada catatan elementalis atau berserker yang kuat di Zero Wing. Terutama, kekuatan berserker benar-benar luar biasa. Dengan hanya satu serangan, ia telah secara langsung membunuh lebih dari selusin pemain jarak dekat di dekatnya, termasuk beberapa mat dengan lebih dari 20.000 HP. Kekuatan destruktif Bloodestorm yang dia gunakan bisa menyaingi mantra kehancuran skala besar yang digunakan oleh elementalis sebelumnya. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin pemain lain bersaing dengannya? Lebih buruk dari Daybreak Fog, para anggota Ghost Shadow Legion tertegun tak bisa berkata-kata. Hanya sekelompok kecil dari 5 yang telah menewaskan lebih dari setengah legion bayangan hantu mereka hanya dalam beberapa saat. Terlebih lagi, kelompok 5 ini tetap tidak terluka sama sekali. Jika mereka menceritakan situasi ini di pemakaman surga, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Serahkan berserker itu padaku. Semua pemain jarak dekat, prioritaskan membunuh 4 di belakang. Daybreak Fog memerintahkan. Shadow Sword terlalu kuat, akan bunuh diri jika pemain huru-hara mereka melawannya. Hanya pemain jarak jauh seperti dirinya yang bisa menjatuhkannya. Mematuhi kata-kata Fajar Fog, semua orang segera menghindari Shadow Sword. Dia hanya berserker. Bahkan jika dia ingin menahan mereka, dia hanya bisa menahan 1 atau 2 orang. Selusin pemain yang tersisa bisa dengan mudah menghindari dia dan menyerang Aquaros dan yang lainnya. Dapatkan mereka. Selusin pemain jarak dekat yang berhasil melewati blokade Shadow Sword segera dibebankan pada Aquaros dan yang lainnya. Ketika hanya 10 meter memisahkan kelompok Aquaros dan para pemain jarak dekat, lebih dari selusin anak panah menembak ke arah berserker yang memimpin serangan. Yang dilihat berserker adalah beberapa garis cahaya yang datang padanya.
Mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi mengelak atau memblokir serangan yang datang, dia secara naluriah mengangkat kapak perangnya dan mengeksekusi Whirlwind Slash. Namun, ketika kapak perang berserker bersentuhan dengan panah pertama, benturan kuat memaksanya untuk mengambil langkah mundur, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku sejenak. Setelah itu, selusin anak panah yang tersisa menyerang berserker satu demi satu. Setiap kali panah menghantam, berserker harus mengambil langkah mundur, HP-nya berkurang lebih dari 4.000. Dia bahkan menerima lebih dari minus 8.000 kerusakan. Tabib yang berdiri di belakang gagal mengimbangi kerusakan. Setelah panah kelima menabrak berserker, tubuhnya jatuh tak berdaya ke tanah. Adapun panah yang tersisa, pemain jarak dekat yang tersisa dari Ghost Shadow Legion nyaris tidak berhasil memblokir mereka. Mereka hanya panah, jadi mengapa mereka mengandung kekuatan sebanyak itu? Pada saat ini, anggota Legion memandangi angin kecil yang jauh dalam ketakutan. Mereka tidak lagi berani maju ke depan dengan ceroboh. Jika mereka menerima tembakan panah terkonsentrasi seperti berserker tadi, mereka pasti akan kehilangan nyawa mereka. Mereka bukan pemain biasa. Mereka adalah ahli pemakaman surga. Dari bertahan melawan serangan Minorwind, mereka sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya Ranger. Meskipun sepertinya Minorwind telah menembakkan selusin anak panah ini dengan sangat santai, pada kenyataannya, setiap anak panah ini secara akurat diarahkan ke titik-titik buta mereka. Yang membuat pertahanan terhadap serangan itu sangat tidak nyaman. Selain itu, reaksi mereka terhadap serangan seperti itu akan lebih lambat dan tertunda dibandingkan dengan bertahan melawan serangan lain. Jika mereka harus melawan 5 serangan blind spot secara bersamaan, dengan standar mereka, mereka dapat bertahan melawan paling banyak 3 atau 4 dari mereka, sisanya akan menyerang rumah. Tentu saja, jika mereka harus menerima hanya 1 atau 2 serangan, mereka tidak akan keberatan sama sekali. Bagaimanapun, mereka memiliki tabib yang dapat dengan cepat memperbaiki kerusakan yang mereka terima. Namun, kekuatan yang terkandung dalam panah Minorwind sangat luar biasa. Sebagai pemain jarak dekat, setelah mereka bertahan melawan satu panah, mereka tidak akan lagi memiliki kekuatan yang tersisa untuk memblokir serangan yang tersisa. Dengan Ranger yang sangat kuat mendukung pesta Aquaros, dengan cepat mendekati pesta itu mustahil. Ketika Minorwind menekan anggota jarak dekat Ghost Shadow Legion, 4 angka tiba-tiba muncul di belakang kelompok 4 Aquaros. Mati. Dengan Ghost Shadow di depan, 4 asasin menikam belati mereka di kelompok Aquaros yang 4 secara bersamaan. Penyergapan. Siapapun yang terkena skill ini akan ditempatkan dalam keadaan pingsan selama 2 detik. Bagi para asasin ahli seperti mereka, 2 detik lebih dari cukup bagi mereka untuk membunuh MT dengan level yang sama, belum lagi kelas armor non-plat. Melihat adegan ini, Daybreak Fog tersenyum. Sementara dia mengakui bahwa Aquaros dan yang lainnya memang sangat kuat, anggota Ghost Shadow Legion juga tidak lemah. Perintah yang dia teriakkan hanyalah tipuan. Motifnya untuk melakukan itu adalah mengalihkan perhatian kelompok 4 orang Aquaros untuk memungkinkan kelompok Assassin Ghost Shadow untuk menampilkan efek sepenuhnya. Selama 4 pemain jarak jauh meninggal, berurusan dengan Shadow Sword akan menjadi masalah sederhana. Pada saat ini, Aquaros berteriak, Ton Bin. Ton Bin adalah kutukan tingkat 1. Saat diaktifkan, itu akan segera menahan semua musuh dalam radius 20 yard dengan tanaman berduri selama 4 detik. Selain itu, duri-duri ini akan terhubung dengan HP target yang terikat. Jika target mencoba melepaskan diri dari ikatan dengan paksa, mereka akan menerima serangan balasan yang sesuai. Tanaman merambat hijau dengan cepat muncul dari tanah satu demi satu dengan Aquaros sebagai pusatnya. Dalam sekejap mata, tanaman merambat mengikat keempat asasin. Tidak baik. Semuanya, hindari mereka. Pada saat ini, Ghost Shadow juga menyadari bahwa mereka telah jatuh cinta pada suatu trik. Dia langsung mengaktifkan Vanish dan menghilang dari mata semua orang. 3 asasin lainnya juga mengaktifkan skill Vanish mereka tanpa ragu-ragu, membuat ikatan tanaman merambat tidak efektif. Setelah kelompok Ghost Shadow menghilang, Violet Cloud menggunakan Soul Cloud 1, segera mengirim serangan ke segala arah. Dang, dang, dang. Bersamaan dengan serangkaian suara yang berbenturan, kelompok berempat Ghost Shadow muncul sekali lagi. Awan jiwa, jadi, kamu Violet Cloud. Setelah Ghost Shadow bertahan melawan semua serangan, ia memelototi Violet Cloud yang berjubah, semangat bertarung yang kuat berkobar di matanya. Dia juga mengalahkannya sebelumnya di Trial Tower. Kali ini, dia tidak akan mengizinkan pengulangan. Namun, segera setelah serangan Violet Cloud, Alluring Summer menggunakan Flame Barrage dan menyerang keempat asasin dari titik buta mereka. Seolah-olah ketiga wanita itu satu pikiran, koordinasi mereka mulus. Ghost Shadow berhasil menggunakan belati untuk memblokir bola api yang akan datang,
tetapi 3 asasin lainnya gagal melakukannya, membuka celah di pertahanan mereka. Merebut kesempatan ini, Violet Cloud segera mengendalikan Soul Cloud-nya untuk membombardir ketiga asasin dengan bola hitam mana. Jika mereka hanya berurusan dengan serangan sihir normal, Assassins ahli ini masih bisa bertahan melawan beberapa, meskipun sikap mereka tidak ideal. Namun, Soul Cloud Violet Cloud sangat hidup dan fleksibel. Serangannya selalu berhasil mengubah arah secara tiba-tiba pada saat-saat genting. Pada akhirnya, ketiga asasin hanya bisa memblokir sebagian kecil dari serangan yang akan datang dan segera kehilangan nyawa mereka karena serangan itu. Hanya Ghost Shadow, dengan gerakan kakinya yang gesit dan penilaian yang akurat, yang mampu bertahan melawan bola mana yang hitam. Namun, semakin dia bertarung, semakin terkejut dia tumbuh. Bagaimana mantra ini begitu kuat? Kekuatan awan jiwa yang dikendalikan Violet Cloud benar-benar luar biasa. Dalam hal kekuatan, mantra itu praktis setara dengannya. Sementara itu, dia menggunakan senjata epik. Yang lebih mengejutkan adalah kemampuan Violet Cloud untuk mengendalikan mantra. Level kontrolnya jelas telah memasuki ranah refinement. Penemuan ini mengejutkan Ghost Shadow. Sebelumnya, ketika dia bertemu Violet Cloud, dia bisa mengatakan bahwa dia masih jauh dari mencapai alam penyempurnaan. Namun, hanya setelah waktu yang singkat, dia tidak hanya memasuki alam perbaikan, tetapi pemahamannya tentang alam bahkan telah mencapai standar yang cukup besar. Dia tidak hanya bisa mengendalikan sejumlah besar serangan tetapi juga memanipulasi mereka dengan mudah. Ketika Ghost Shadow berhadapan dengan serangan Violet Cloud, Aqua Rose dan yang lainnya juga membantu gadis itu dari samping. Dukungan ini memberikan tekanan besar pada Ghost Shadow. Jika dia pergi 1 lawan 1 melawan Violet Cloud, dia masih yakin bisa mengalahkan gadis itu. Namun, Violet Cloud memiliki 3 ahli dengan atribut dasar yang sangat tinggi di sekitarnya. Terus berjuang hanya akan membuang-buang energi. Saat ini, dia harus pergi dari tempat ini terlebih dahulu sebelum meluncurkan serangan lain. Setelah itu, Ghost Shadow mengaktifkan Wind Steps dan mulai mundur. Bahkan tidak berpikir untuk pergi dengan mudah. Violet Cloud tersenyum tipis. Dia kemudian menggunakan bimbingan bintang pada asasin yang mundur. Segera, Ghost Shadow merasakan kekuatan yang kuat menariknya ke arah Violet Cloud. Bereaksi cepat, dia menggunakan skill penghapusan kontrol. Namun, selama jeda sesaat Ghost Shadow, sebuah petir putih menembus dadanya. Setelah itu, serangan Aqua Rose, Minor Wind, dan Violet Cloud membombardir asasin satu demi satu. Keempat orang itu membunuh Ghost Shadow secara instan. Bab 1065 Perang Meletus. Kematian Ghost Shadow adalah seperti sedotan yang mematahkan punggung unta. Saat dia meninggal, anggota lain dari Ghost Shadow Legion segera jatuh panik, momentum yang mereka miliki sebelum menghilang sepenuhnya. Selusin pemain huru-hara yang awalnya masih bergegas maju berhenti dingin, mata mereka dipenuhi rasa takut ketika mereka melihat kelompok 4 Aqua Rose. Alasan mengapa legion mereka dinamai Legion Bayangan Hantu adalah karena keberadaan Shadow. Jika bahkan seseorang sekuat Ghost Shadow terbunuh, apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Melihat situasi saat ini, Daybreak Fog mengertakkan giginya saat dia dengan enggan memerintahkan mundur. Meskipun dia tidak mau mengakui kekalahan mereka, jika pertarungan ini berlanjut, itu hanya akan berakhir dengan penghancuran total mereka. Daripada memberi musuh-musuh mereka dengan lebih banyak peralatan, mereka lebih baik mundur. Big Sis Aqua, mereka melarikan diri. Haruskah kita mengejar? Shadow Sword bertanya dengan penuh semangat. Dia masih belum puas berkelahi. Pertempuran kali ini benar-benar menggembirakan. Atau dengan kata lain, dia tidak pernah bersenang-senang sebelumnya. Dia merasa seperti sedang dalam mimpi saat ini. Tidak ada anggota Ghost Shadow Legion yang lemah. Melalui pertarungannya dengan orang-orang ini, ia dapat mengatakan bahwa mereka memiliki pengalaman tempur yang melimpah dan standar pertempuran yang sangat tinggi. Sayangnya bagi mereka, pengalaman tempurnya masih melebihi pengalaman mereka. Dalam sistem pelatihan simulasi pavilion rahasia, ia telah bertarung melawan semua jenis pakar. Meskipun para ahli realm refinement di sana menindasnya tanpa akhir, perkelahian ini memungkinkannya untuk mengembangkan wawasan yang menembus. Sebagai hasilnya, dia bisa dengan mudah melihat kelemahan serangan pada tingkat anggota Ghost Shadow Legion. Dengan wawasan yang ditambahkan pada keuntungan besarnya dalam atribut dasar, membunuh para ahli pemakaman surga semudah memotong sayuran. Sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah dia sudah membaik atau tidak. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak pertempuran yang ia lawan dalam sistem pelatihan simulasi, mereka selalu berakhir dengan kekalahannya. Namun, sekarang, setelah berselisih dengan para pemain ahli ini, dia akhirnya menyadari betapa dia telah meningkat. Tidak dibutuhkan. Anggota Heaven's Burial ada di mana-mana.
Jika kita membiarkan mereka mengelilingi kita, kita harus membuang lebih banyak waktu. Prioritas kami sekarang adalah untuk mencapai kota hutan batu, kata Aqua Rose. Menggelengkan kepalanya ketika dia melihat kelompok Daybreak Fog menghapus penghalang ajaib dan melarikan diri ke hutan. Setelah itu, Shadow Sword dan yang lainnya dengan cepat mengumpulkan jarahan mereka sebelum kembali ke gunung mereka dan bergegas menuju Stone Forest Town. Tak lama setelah Aqua Rose pergi, beberapa assassins muncul dari hutan. Assassin ini tidak menanggung emblem persekutuan pada orang mereka. Mereka semua adalah pemain independen yang berencana menyelinap ke kota hutan batu untuk mengamati perang yang akan datang. Perang pengepungan pertama di Star Moon Kingdom, yang mengadu pasukan gabungan Blackwater dan Burial dengan 300.000 pemain elit melawan guild nomor 1 Star Moon Kingdom, Zero Wing, adalah peristiwa besar. Jika mereka tidak menyaksikan perang ini secara pribadi, mereka pasti akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Hanya, karena mereka datang di pesta Aqua Rose dalam perjalanan mereka ke kota hutan Stone, mereka memutuskan untuk mengikuti setelah pesta dan melihat apa yang sedang dilakukan pesta. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar akan menghadapi pertempuran ahli dalam perjalanan mereka. Apakah kalian merekam semuanya? Apakah kamu menganggapku bodoh? Tentu saja, aku sudah merekam semuanya. Bagaimana dengan sisimu? Tenang, aku tidak melewatkan saat-saat yang menyenangkan. Keberuntungan kami sangat bagus. Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan menemukan perkelahian seperti itu. Anggota Zero Wing terlalu keren. Hanya 5 dari mereka yang berhasil melawan tim yang terdiri dari 100 ahli. Aku benar-benar bertanya-tanya, seberapa kuat kelima orang itu? Jika aku bisa menjadi sekuat salah satu dari mereka, aku tidak akan membuang-buang waktu aku bermain domain dewa. Baiklah, cukup bermimpi. Ayo cepat dan posting video ini di forum. Pesan ini pasti akan mengejutkan semua orang. Setelah itu, beberapa assassin ini memposting rekaman video mereka di forum resmi Star Moon Kingdom. Selain itu, mereka bahkan memberikan judul yang sangat menarik perhatian mereka. 50 Wing ahli pembantaian mengejutkan tim ahli 100 orang surga Burial. Diterbitkan bersama dengan posting ini adalah beberapa klip video yang menunjukkan pertarungan antara Zero Wing dan Ghost Shadow Legion dari beberapa sudut yang berbeda. Video-video tersebut secara menyeluruh mereproduksi seluruh pertempuran dari sebelumnya. Begitu posting itu diterbitkan, segera membuat keributan di Star Moon Kingdom. Tak seorang pun akan pernah berpikir bahwa 5 orang yang sangat sedikit akan dapat membalikkan meja pada pengepungan 100 ahli. Selain itu, mereka bahkan melakukannya dengan cara yang luar biasa. Apakah itu senjata, peralatan, keterampilan, atau koordinasi dari 5 anggota Zero Wing ini, semuanya adalah aspek yang menginspirasi kekaguman semua orang. Khususnya, mantra musim panas berskala besar yang memikat membuat darah semua penonton mendidih dengan penuh semangat. Selain itu, ada Shadow Sword dengan kekuatan mengerikannya. Pertarungan itu benar-benar tak terlupakan. Ini benar-benar tidak manusiawi. Lebih dari setengah tim yang terdiri dari 100 ahli tewas begitu saja. Siapa di Star Moon Kingdom yang bisa menghentikan Zero Wing sekarang? Hore untuk Zero Wing. Sepertinya Blackwater akan kesulitan menjatuhkan kota hutan batu kali ini. Karena penampilan video ini, banyak pemain yang pada awalnya tidak memiliki pandangan optimis tentang prospek Zero Wing terpanah. Sementara itu, berbagai guild besar yang dengan gembira dan bersemangat mengantisipasi jatuhnya Zero Wing tidak bisa membantu tetapi mulai mengevaluasi kembali kekuatan Zero Wing sekarang. Namun, yang paling terpengaruh oleh video ini masih harus menjadi anggota Zero Wing. Sebelumnya, mereka semua berpikir bahwa Stone Forest Town sudah selesai. Namun, setelah melihat kinerja pesta 5 anak Aqua Rose, mereka akhirnya memahami pandangan bahwa pemimpin persekutuan mereka, Black Flame, menganjurkan kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Karena alasan ini, Zero Wing selalu berjalan di jalur elit. Zero Wing mungkin tidak cocok untuk Blackwater dan Heaven's Burial dalam hal jumlah anggota, tetapi dalam hal kualitas pemain, Zero Wing jelas lebih unggul. Apakah luar biasa memiliki banyak orang? Zero Wing hanya membutuhkan 5 orang untuk menginjak lebih dari 100 ahli. Sementara semua orang mendiskusikan topik ini di forum, penguburan singular memiliki ekspresi yang sangat mengerikan di wajahnya. Membunuh mereka, aku ingin mereka semua terbunuh. Beritahu tim dalam persembunyian, pikirkan cara untuk menghentikan mereka. Begitu keberadaan mereka ditemukan, segera kumpulkan di lokasi mereka. Perintah pemakaman singular dengan marah. Awalnya, dia telah mengirim Ghost Shadow Legion dan Daybreak Fog justru karena dia khawatir para ahli reguler tidak bisa menjatuhkan anggota Zero Wing. Namun, sekarang, pemakaman surga telah menjadi bahan tertawaan terbesar kerajaan Star Moon. Mereka adalah 100 ahli.
Tim bahkan memiliki ahli puncak seperti Daybreak Fog dan Ghost Shadow yang memimpinnya. Dia merasa sangat sulit untuk menerima bahwa Fajar Fog dan yang lain akan kehilangan begitu menyedihkan. Namun, dari video pertempuran, Singular Burial mampu mengidentifikasi dengan jelas 2 dari 5 pemain. Yang satu secara alami adalah Violet Cloud, yang juga diidentifikasi oleh Ghost Shadow, sementara yang lain adalah Aqua Rose. Jika Cursemanger yang memimpin partai bukan dia, maka penguburan singular benar-benar tidak bisa mengetahui Cursemanger mana di Zero Wing yang memiliki kualifikasi untuk memimpin Violet Cloud. Selama mereka berhasil menahan Aqua Rose, mereka tidak hanya akan mampu membalas penghinaan yang mereka derita, tetapi menjatuhkan Stone Forest Town juga akan menjadi sepotong kue. Namun demikian, setelah menonton video pertempuran, Singular Burial merasakan hawa dingin yang dalam merayapi tulang punggungnya. Para ahli Zero Wing meningkat terlalu cepat. Kecepatan peningkatan mereka sampai pada taraf yang mengejutkan. Hanya setelah membayar harga yang sangat tinggi, Heavens Burial berhasil membina sejumlah pakar. Namun, dibandingkan dengan para ahli Zero Wing, para pakar yang dipelihara surga itu praktis sampah. Jika begitu banyak ahli puncak telah muncul di Zero Wing saat ini, jika mereka benar-benar memberi Zero Wing sedikit lebih banyak waktu, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Sayangnya untuk pemakaman surga, pengejaran dan pencegatannya tidak banyak berarti bagi Aqua Rose dan yang lainnya. Kecepatan mereka saat mengendarai Mons tidak tertandingi oleh pemain yang berjalan kaki. Selain itu, naik Gunung Aqua Rose adalah gunung rahasia perak. Pada akhirnya, kelompok 5 berhasil tiba di Stone Forest Town dengan aman. Dan mereka segera mulai memerintahkan anggota Zero Wing di Stone Forest Town untuk mengambil langkah-langkah pertahanan yang sesuai. Seiring berjalannya waktu, suasana di kota hutan batu juga tumbuh semakin menindas. Keaktifan yang biasa di jalanan sudah tidak ada lagi. Untuk menghindari terseret ke dalam perang, banyak pemain telah memilih untuk meninggalkan kota hutan batu dan mengamati pertempuran dari kejauhan. Hanya beberapa pemain pemberani yang tersisa di kota. Big Sis Aqua, menara sihir baru saja merasakan sejumlah besar makhluk mendekati kota hutan batu. Dari kelihatannya, mereka pastilah monster-monster itu. Violet Cloud melaporkan, kulitnya sedikit pucat. Peta yang ditampilkan oleh menara sihir menunjukkan segerombolan makhluk menuju kota hutan-hutan, jumlah persisnya yang tak terhitung. Jadi, mereka akhirnya tiba. Aqua Rose, yang berdiri di atas tembok pertahanan kota, berbalik untuk melihat ke kejauhan. Dia tahu banyak tentang perang yang akan datang ini. Alih-alih pasukan pemain Blackwater dan pemakaman surga, musuh sejati mereka adalah jumlah monster yang tak ada habisnya. Segera beritahu pemimpin persekutuan. Di dalam Firelight Trading Firm yang jauh dari White River City, Si Feng masih putus asa membuat gulungan arai ajaib untuk Double Protection Magic Arai dan Divine Base Disgen. Mereka sudah tiba. Setelah menerima pesan itu, Si Feng harus menghentikan tindakannya, sedikit kerutan muncul di wajahnya. Pasukan monster Blackwater tiba lebih cepat dari yang dia duga. Dia segera menggunakan Return Scroll untuk berteleportasi ke Teleportation Hall kota, lalu mengambil arai teleportasi ke Saimu Town.